Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, program studi ilmu kelautan dengan nomor induk mahasiswa STK 219011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran norma-norma Pancasila selama pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, yang mana ideologi ini merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas atau pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dan Pancasila ini juga dijadikan sebagai dasar negara, di mana semua hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Selama pandemi COVID-19, banyak terjadi pelanggaran norma-norma Pancasila, di mana virus corona atau coronavirus disease adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Sementara di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau dikenal dengan istilah PPKM dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menekan penyebaran virus corona ini. Yang pertama, kasus sholat dengan menjaga jarak dan dilarang sholat di masjid atau penutupan masjid, di mana sholat dengan menjaga jarak merupakan hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan tata cara sholat berjamaah. Sedangkan penutupan masjid ini menyebabkan masjid tidak menjalankan fungsinya, sehingga hal ini tentu melanggar norma Pancasila pada sila pertama yang mengandung makna kebebasan beragama, yang artinya memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Maka kita sebagai makhluk yang beragama harus menjalani kewajiban kita untuk tetap melaksanakan segala perintahnya. Kasus yang kedua yaitu kasus penolakan jenazah COVID-19. Kasus penolakan ini termasuk pelanggaran sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki makna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab yang perlu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Namun, penolakan jenazah COVID-19 tersebut jauh dari asas Pancasila, yakni tidak berperikemanusiaan. Kemudian, kasus selanjutnya yaitu korupsi bantuan sosial, di mana sejak adanya COVID-19 dan terjadinya pandemi di Indonesia, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa uang tunai dan sembako. Tetapi, banyak dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial ini. Ternyata, terjadi sebuah penyalahgunaan kekuasaan, yaitu tindak korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Bantuan sosial yang seharusnya utuh diterima masyarakat justru sebaliknya, sedangkan masyarakat harus bertahan hidup di tengah pandemi seperti ini, di mana pandemi ini mengakibatkan terjadinya pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang kurang dari sebelumnya. Untuk itu, masyarakat sangat membutuhkan bantuan, akan tetapi bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.